Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Prasetyani dengan NIM 4243401049 dari kelas TRPL 2B Pagi angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan praktikum asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Nah, di sini terdapat faktur pembelian barang yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah tabel yang tidak normal atau unnormalized form, kemudian dilanjutkan dengan proses normalisasi tahap pertama sampai dengan tahap ketiga dan implementasi ke SQL. Sebelumnya saya udah bikin di bentuk Excel UNF-nya. Di sini pada row ini, dua row ini diisi dengan satu record, yang dimana ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk ke dalam multi-value attribute. Maka dari itu kita lakukan normalisasi tingkat pertama atau 1NF. Tujuannya untuk menghilangkan multi-value attribute. Bisa dilihat pada tabel 1NF ini tidak ada record yang berisi, tidak ada row yang berisi lebih dari satu record atau nilai. Lanjut ke normalisasi 2NF. Kenapa itu diperlukan? Karena tidak semua record di sini bergantung pada nomor. Seperti nama supplier yang bergantung pada kode supplier, nama barang yang bergantung sama nama barang dengan kode barang. Maka akan kita lakukan normalisasi 2NF. Nah, pada normalisasi 2NF terbentuklah 3 tabel baru, yaitu tabel faktur, tabel supplier, dan tabel barang. Di sini supplier sebagai foreign key, begitu juga dengan kode barang sebagai foreign key di tabel faktur. Tapi di sini masih ada transitive dependency. Contohnya nih, alamat PT dia bergantung dengan nama PT, bukan kepada nomor. Begitu juga dengan jumlah dan total faktur itu bergantung kepada kode barang, bukan kepada nomor. Maka setelah dilakukan normalisasi ketiga atau 3NF, terdapatlah tabel ini. Ada tabel PT, tabel faktur, tabel barang, tabel supplier, dan tabel transaksi. Oke, kita lanjut saja pada penerapannya menggunakan PHP MyAdmin. Pertama kita bikin dulu database-nya. Di sini saya akan masukkan nama database-nya yaitu db_ats praktikum 1. Karena ini soal nomor 1. Kita klik dulu. Nah, tabel yang pertama yang akan kita buat adalah tabel PT. Jadi tb_pt. Dengan kolomnya yaitu ada 3. Ada ID, nama, dan alamat. Di ID PT, di tabel PT itu ada ID_PT, ada ID PT, ada nama PT, dan alamat PT. Tipenya untuk ID PT, tipenya integer, untuk nama PT, tipenya varchar, untuk alamat PT, tipenya juga varchar, dan file-nya di sini kita masukin 255. Kemudian untuk ID PT kita jadikan dia sebagai primary key. Kemudian kita save. Oke, tabel PT berhasil dibuat. Untuk tabel PT-nya berhasil dibuat. Kemudian kita insert. Kita lakukan operasi DML di sini. Untuk ID PT-nya adalah 1. Nama PT-nya adalah PT Revanda Jaya. Kemudian untuk alamat PT-nya adalah Jalan Bekasi. Nah, kemudian ini berhasil di-input. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel untuk faktur. Untuk tabel faktur, dia terdapat 5 kolom. Kita beri nama dulu tb_faktur. Nomor,
kemudian ID PT, tanggal jatuh tempo, di sini nomor kita jadikan sebagai primary key. Tabel fakturnya sudah terbentuk. Setelah itu kita insert, kita masukin record-recordnya. Kita melakukan DML di sini. Untuk nomornya itu 998, ID PT-nya 1. Nah, kita telah berhasil menginsert record ke tabel faktur. Kemudian kita membuat tabel untuk tabel barang. Di sini kita masukkan TB underscore barang dengan kolomnya itu hanya 3 yang berisikan di sini kita jadikan kode barang sebagai primary key. Maka tabel barang telah selesai dibuat. Kemudian kita melakukan operasi insert tabel. Kita masukkan record ke dalam tabel barang. Untuk kode barang yang pertama ada A01 dengan nama barangnya adalah AC. Nah, maka record berhasil di-insert ke dalam tabel barang. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan tabel supplier. Underscore supplier dengan recordnya ada kode supplier dan nama supplier. Kode supplier memiliki tipe data varchar, begitu juga dengan nama supplier memiliki tipe data varchar. Untuk lengthnya itu ada 10 dan 225. Kode supplier kita jadikan sebuah primary key pada tabel ini. Oke, setelah itu kita insert. Yang pertama ada G01. G01 dengan nama suppliernya yaitu Global dan S02 yaitu Oke, record berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Nama tabelnya adalah TB underscore transaksi. Terdapat 7 kolom, jadi kita tambahin 3 lagi. Yang pertama ada kode transaksi. Kemudian faktur.
Kode transaksi bertipe INT dengan length-nya itu 5. Faktur juga length-nya 5. ID PT length-nya 5. Kode supplier menggunakan varchar. Kode supplier menggunakan varchar dengan panjangnya 10. Kode barang juga menggunakan varchar. Length-nya 10. Untuk QT length-nya 100, begitu juga dengan jumlah. Dan di sini kode transaksi kita jadikan sebagai primary key. Oke, kemudian kita akan melakukan insert record ke dalam tabel transaksi. Harganya adalah 13 juta. 13.500. Kemudian yang kedua, fakturnya juga 998. Nah, kita telah berhasil menambahkan record ke tabel transaksi. Kemudian kita akan melihat relation view dari tabel-tabel yang telah kita buat. Kemudian kita akan melihat relation view dari tabel-tabel yang kita buat. Kita masukin dulu constraint-nya. Constraint yang pertama mungkin ada FK PT, ID PT, ini TB PT, dan ID PT. Kemudian kita tambahkan lagi FK barang, kemudian kita tambahkan FK supplier dengan KD supplier di TB supplier. Dan yang terakhir yaitu FK faktur pada no faktur di tabel faktur. Oke, kita save. Ketika kita melihat designer, ini adalah bentuk relasi dari tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Jika dilihat dari sini, untuk yang A sudah, yang B sudah, yang ketiga sudah, yang keempat sudah, operasi GDL-nya juga sudah, kemudian di ML. Di sini diminta minimal 5 record untuk data di ML. Dan sini sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah dapat 11 record. Maka dapat diasumsikan bahwa telah memenuhi syarat di ML tersebut. Lanjut ke soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat database dengan nama DB ATS teori PBD nomor 2 dan tabel pegawai dengan keempat atribut berikut serta tipe datanya. Pertama kita bikin database-nya. Lanjut kita akan membuat tabel pegawai. Terdapat ID, nama, alamat, dan gaji. Tipe datanya integer, hanya 5. Di sini ID bersifat primary key.
dengan ID sebagai primary key. Oke. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan data-data ini ke dalam tabel pegawai. Bisa delete from pegawai where ID sama dengan 100. Nah, berhasil. Maka kita lihat ID 100 sudah tidak ada lagi di dalam tabel pegawai. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk mengupdate data ID 101 dan 102 menjadi nama Naila dan Raffi. Kita edit inline, gunakan update pegawai, set nama sama dengan Naila, alamat sama dengan Surabaya, gaji sama dengan 10.000, where ID sama dengan 101. Oke, tabel Naila berhasil di-update. Nih, pada 01 udah berubah namanya menjadi Naila. Kemudian kita akan mengubah pada ID 02, diminta diubah namanya menjadi Raffi, alamatnya di Semarang, gajinya sebesar 14.000, where ID sama dengan 102. Maka bisa kita lihat pada ID 02 namanya udah berubah menjadi Raffi. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 6, dilakukanlah perintah SQL sebagai berikut. Yang pertama itu menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Untuk itu kita bisa melakukan select from pegawai. Maka sudah terlihat semua record dari tabel pegawai. Yang kedua yaitu munculkan kolom nama dan gaji. Nah, untuk ini kita dapat gunakan select nama dan gaji from pegawai. Coba kita dulu. Nah, maka di sini terlihat hanya kolom nama dan gaji yang terbuka. Lanjut untuk menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama awalan have.
Nah, kita bisa ganti ini nama dan alamat from pegawai where nama like F person. F person ini artinya, nah, untuk di kolom nama yang muncul hanya Fikri dan Faris. Lanjut, menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama akhiran N. Oke, kita tinggal ganti ininya dengan huruf N. Nah, maka nama yang muncul adalah Ivan dan Zakiuddin karena sama-sama berakhir dengan huruf N. Lanjut ke soal selanjutnya. Nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Inline berarti select from nama, gaji from pegawai where. Nah, maka gaji yang muncul adalah gaji-gaji yang di atas 15.000. Lanjut ke soal selanjutnya adalah kolom nama, alamat gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Di sini kita tambahkan alamat. Pegawai bergaji besar dari 13.000. Nah, maka inilah yang akan muncul. Soal selanjutnya adalah nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Edit inline. Ini kita hapus. Nah, ini dia daftar gaji range 15 sampai 20.000. Soal selanjutnya adalah membuat maksimal minimum rata-rata dari tabel pegawai. Oke. Di sini kita membuat select max gaji Nah, maka akan muncul tabel maksimum, minimum, dan rata-rata dari gaji. Oh, untuk soal nomor 2 sudah selesai. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini kita akan membuat database dengan DB ATS teori PBD nomor 3 dan membuat dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel detail pembelian. Langsung saja kita buat.
Nama tabelnya adalah kemudian kita akan membuat tabel barang. Ada kode barang, nama, harga jual, dan kode barang di sini sebagai primary key. Oke, kode barangnya berhasil dibuat. Kemudian kita akan melakukan insert ke dalam tabel barang. Ada pen 001, namanya adalah pensil alis. Harga belinya 1000, harga jualnya 1200. Dan jumlahnya ada 50. Yang kedua yaitu LST 001, yaitu lem setan. Harga belinya 2000, harga jualnya 2200. Ini jumlahnya 0. Kita berhasil menginsertnya ke dalam tabel barang. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail pembelian. Sini ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Dan di sini tidak ada primary key, jadi kita langsung save aja. Oke, udah jadi tabelnya. Setelah membuat tabel, kita diminta untuk membuat trigger berikut. Oke, kita akan buat di delimiter strip.
Kemudian pada soal berikutnya kita disuruh untuk melakukan penambahan data pada tabel detail pembelian. Ini sudah detail pembelian, kita akan insert. Oke, kita sudah berhasil menginsertnya. Kemudian lihatlah jumlah barang LS001 sekarang di tabel jumlahnya 10 di tabel detail, dan di tabel barang juga ada 10. Kemudian lakukan lagi insert barang LS1 sebanyak 10. Oke, kita insert lagi di tabel detail pembelian. Oke. Maka jumlah stok barangnya sekarang adalah 20 untuk LST001. Kemudian beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Jadi pada delimate trigger ini adalah kita membuat trigger bernama stok barang, yang dimana sebelum insert detail pembelian itu ada for each row. Itu ketika kita ingin menambahkan baris pada detail pembelian, kita harus melakukan update barang dulu dengan melakukan set jumlah. Jika dia 0, maka di tabel akan tertulis 0, dan jika dia berjumlah jika sebelumnya dia 0 dan memiliki jumlah, kemudian setelah dilakukan trigger ditambahkan lagi jumlah baru dari kode barang, maka dari kode barang tersebut juga akan mengikuti penjumlahan tersebut. Nah, kemudian delimiter di akhir ini menggunakan titik koma, itu berarti kita kembali ke awal. Mungkin sekian pengerjaan asesmen tengah semester saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.